Sabtu ini, Stadion London menyiapkan panggung untuk pertandingan penting Liga Premier saat West Ham United menjamu Manchester United. Dengan kedua tim mengalami peruntungan yang berfluktuasi, pertemuan ini lebih dari sekedar permainan. Ini adalah pertarungan untuk supremasi dan peluang untuk memperkuat posisi mereka di liga. Pertandingan ini akan menjadi pertarungan taktis antara Moyes dan Ten Hag. Ketahanan West Ham di kandang berbenturan dengan upaya Manchester United untuk menemukan performa terbaiknya. The Hammers kemungkinan akan menggunakan strategi pertahanan yang kuat, sementara United, meski mengalami kekeringan gol baru-baru ini, akan berusaha memanfaatkan celah apapun dengan kekuatan menyerang mereka. United memimpin rekor head-to-head secara keseluruhan antara kedua belah pihak, mencatat 64 kemenangan sementara West Ham 32, sementara ada juga 30 hasil imbang dalam 126 pertemuan mereka sebelumnya. Kedua kubu sudah 54 kali bertemu di Premier League, dengan United mencatatkan 33 kemenangan, sedangkan West Ham hanya pernah mengalahkan Setan Merah sebanyak 8 kali di Premier League. Salah satu kemenangan The Hammers terjadi di Stadion London musim lalu, dengan kesuksesan tersebut mengakhiri 5 kemenangan beruntun MU dalam pertemuan Liga Premier dengan klub London tersebut. West Ham, di bawah David Moyes, ingin bangkit dari kekalahan 5-1 baru-baru ini dari Liverpool. The Hammers, yang menang pada pertandingan ini musim lalu, akan kehilangan jasa Naif Aguerd dan Maxwell Cornet, keduanya absen karena sakit. Kemungkinan formasi mereka, 4-3-3, bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan tuan rumah dan mengulang kembali kesuksesan musim lalu. Łukasz Fabianski akan tampil sebagai penjaga gawang The Hammers setelah diistirahatkan pada pertengahan pekan. Kurt Zouma akan berperan bersama Naif Aguerd, jika fit, di lini belakang West Ham, saat mereka berusaha membuat penyerang MU frustrasi sepanjang 90 menit. Vladimir Koval akan beroperasi sebagai bek kanan sementara Emerson Palmieri berharap bisa menatap sisi lain sebagai bek kiri. Angelo Ogbonna akan duduk di bangku cadangan. James Ward-Prowse akan bermain bersama Edson Alvarez di lini tengah. Trio berbakat Lucas Paqueta, Thomas Soucek dan Mohamed Kudus akan bermain tepat di depan mereka, sebagai bagian dari serangan West Ham. Ketiganya perlu menemukan cara untuk menciptakan peluang yang jelas di sepertiga akhir lapangan. Pablo Fornals dan Said Benrahma akan mengisi bangku cadangan. Jarrod Bowen akan menjadi ujung tombak serangan West Ham di lini depan. Dia akan mencoba masuk ke belakang lini belakang United. Michail Antonio kemungkinan besar tidak akan siap pada waktunya untuk pertandingan ini. Namun, Danny Ings seharusnya bisa duduk di bangku cadangan. Sejumlah pemain Manchester United yang mengalami cedera mulai menjalani pemulihan, namun sebagian besar belum bisa melakukan perjalanan besok ke London untuk menghadapi West Ham. Victor Lindelof dan Anthony Martial masih diragukan, sementara Diogo Dalot diskors setelah kartu merah kontroversialnya melawan Liverpool akhir pekan lalu. Jika Lindelof tetap tidak tersedia, pertahanan hampir pasti akan menurunkan formasi baru, dengan Andre Onana di gawang, Aaron Wan-Bissaka di bek kanan, Luke Shaw di bek kiri dan Rafael Varane dan Johnny Evans di bek tengah. Sergio Reguilon adalah satu-satunya pilihan senior yang fit. Di lini tengah, dengan kembalinya Bruno Fernandes sebagai pemain nomor 10. Ten Hag harus memilih 2 dari 3 bintang yang fit, Scott McTominay, Sofyan Amrabat dan Kobbie Mainoo, untuk ditempatkan di belakangnya. Penampilan luar biasa lainnya dari pemain berusia 18 tahun di Anfield seharusnya membuatnya menjadi starter. Hannibal mungkin bisa menjadi pilihan, tetapi juga bisa kehilangan tempatnya di bangku cadangan jika Eriksen terlihat cukup fit untuk bermain beberapa menit. Di depan Ten Hag akan berharap gol perdana Rasmus Højlund di Premier League dalam 14 pertandingan. Opsi lainnya,
Marcus Rashford juga bisa bermain di lini depan. Rashford bisa ditempatkan kembali di salah satu sayap, tapi nampaknya Ten Hag akan tetap bersama Antony di kanan dan Alejandro Garnacho di kiri meskipun performa mereka buruk akhir-akhir ini. Aku Pellistri adalah pilihan lain. David Ornstein dari The Athletic mengklaim bahwa United dan Erik ten Hag ingin memperkuat dua posisi kunci di skuad. Satu bek tengah berkaki kanan dan satu striker jadi incaran MU di Januari. Namun, Dewan menuntut biaya rendah untuk keduanya. Jadi, dua posisi itu bisa diisi dengan pinjaman atau difasilitasi dengan penjualan pemain MU. Ketidakpastian ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pengambil alihan 25% Ineos masih belum disetujui, dan bahkan ketika hal tersebut terjadi, diperkirakan akan ada waktu tunggu selama 6 hingga 8 minggu untuk ujian dari pemilik dan direktur Premier League. Selama periode ini, Ineos mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi pengendalian olahraga namun tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, di jendela musim panaslah kelompok Sir Jim Ratcliffe akan memiliki kendali penuh dalam olahraga. Keterbatasan pengeluaran United juga terkait dengan financial fair play, terutama setelah mereka menghabiskan banyak uang dalam 2 jendela musim panas terakhir. Meskipun demikian, Ornstein menyatakan bahwa klub pasti akan memutuskan hubungan dengan 2 pemain Prancis di United. Anthony Martial bisa dijual demi memberikan ruang finansial dan skuad untuk memperkuat lini depan Erik ten Hag. Kasus serupa juga terjadi di lini pertahanan jika Rafael Varane dilepas. Dengan Tottenham sudah mulai mendekati Jean-Claire Todibo dan desakan Ten Hag terhadap pemain tersebut, klub mungkin perlu mengambil tindakan pada bulan Januari jika mereka ingin mendapatkan jasa bek tersebut. Oleh karena itu, Varane mungkin perlu dijual meski tindakan itu tidak populer. Namun, kita semua ingat tahun lalu. Penggemar United jangan terlalu bersemangat. Gelandang Fluminense, Andre Trindade, dikaitkan dengan kepindahan ke Liverpool pada musim panas. Ia meminta saran dari Casemiro dari Manchester United. Kemudian pendekatan Liverpool ditolak oleh klub Brasil tersebut. Pada jendela transfer sebelumnya, lini tengah bertahan terbukti menjadi posisi bermasalah bagi The Reds, yang dikalahkan oleh Chelsea dalam perekrutan Romeo Lavia dan Moises Caicedo, dalam upaya mereka untuk menggantikan Fabinho dan Jordan Henderson. Liverpool akhirnya merekrut Wataru Endo dari Stuttgart, setelah gagal merekrut Andre. Pemain berusia 22 tahun ini telah menjadi bintang tim Fluminense yang memenangkan Copa Libertadores pada bulan November, dan akan menghadapi Manchester City di final Piala Dunia antar klub. Namun, itu bisa menjadi salah satu pertandingan terakhir Andre untuk klub masa kecilnya, karena pemain internasional Brasil itu telah mengakui keinginannya untuk bermain di Inggris, yang menyebabkan ia dikaitkan dengan Fulham, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. ESPN telah melaporkan bahwa Fluminense menargetkan penjualan rekor klub untuk gelandang tersebut sekitar 35 juta euro. Dikatakan bahwa, sejak melakukan debut internasionalnya untuk Brasil pada bulan Juni, Andre menerima nasihat dari Casemiro dan dipandang sebagai penerus gelandang United tersebut.